kewajiban yang diberikan Allah kepada kita. Nah, dasar-dasar dalam berpuasa itu dalam Quran ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, di antara itu 186 itu tidak berbicara masalah puasa, tapi menjelaskan bahwa seorang hamba apabila meminta kepada Allah pasti diberi, pasti dikabulkan. Dan Allah jelaskan di situ bahwa Allah itu dekat. Nah, nanti kita jelaskan, karena kalau kita melihat peristiwa Isra Mi'raj, Allah itu tempatnya jauh. Ada di mana? Ada di Sidratul Muntaha. Harus melewati 7 langit. Satu langit itu harus ditempuh berjuta-juta tahun dengan kecepatan tertinggi, tercepat saat ini adalah kecepatan cahaya. Nah, ketika kita hitung kecepatan cahaya itu per jamnya itu 1.080.000.000 kilometer per jam. Itu pun harus jutaan tahun. Bayangkan, harus menembus 7 lapis langit. Tapi tempuh Rasulullah hanya tidak sampai semalam. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan yang seperti itu, maka jauh ya. Artinya apa? Allah itu tempatnya sangat jauh, tapi di dalam ayat yang saya sebutkan tadi Allah katakan dekat. Bagaimana itu penjelasannya? Nanti kita jelaskan. Hadirin rahimakumullah. Pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 2 ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wong akeh sing padha iman, kutiba alaikumusiyam, dan tetepno ing atase sira kabeh apa asyamu poso. Diwajibkan puasa kepada kita yang beriman tadi. Jadi yang dipanggil itu orang beriman. Kalau tidak beriman tidak diwajibkan. Tapi ini tidak beriman jadi kafir, disediakan neraka. Nah, tinggal pilih saja. Yes. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kaya dene den wajibno ing atase sira kabeh poso kaya dene wong sing diwajibno wong sadurunge sira kabeh. Jadi wong biyen iku juga diwajibkan poso, kita juga diwajibkan poso. Tapi beda puasanya. Kalau kita posonya 1 bulan, umure sekitar 29 sampai 30. Tapi kalau orang dulu tidak seperti itu. Posonya orang dahulu itu 1 bulan itu 3 hari. Ya, tadi setiap bulan puasa 3 hari, setiap bulan puasa 3 hari. Nah, setahun berapa? 3 kali 12 berarti 36 hari. Berarti bagi 6. Kalau kita kumpulkan di total 36, kalau sekarang 30 paling banyak, berarti kita punya keuntungan 6 hari. Itu salah satunya. Nah, semua yang dilakukan itu untuk apa? La'alakum tattaqun. Supaya kamu jadi takwa. Takwa ini sebenarnya apa ya? Takwa itu jati diri kita. Jadi manusia itu sebenarnya takwa. Aslinya, fitrahnya itu takwa. Nah, orang takwa itu adalah orang yang tunduk patuh kepada ketentuan agama. Nah, yang seperti itu adalah fitrahnya manusia. Itu disebutkan oleh Allah dalam Quran begini. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkan wajahmu ke arah agama secara lurus. Maksudnya beragama dengan konsekuen. Nah, yang seperti itu kata Allah, fitratallahi allati fatarana alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu. Berarti manusia itu diciptakan oleh Allah, fitrahnya beragama dengan lurus. Fitrah itu apa? Fitrah itu sifat dasar. Jadi sifat dasarnya manusia itu beragama dengan lurus. Yang bisa seperti itu orang takwa.
Nah, ini akan dikembalikan oleh Allah supaya kembali kepada jati dirinya. Ya. Fitratallahi allati fatarana salaya la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Jadi zaman dulu sampai sekarang fitrahnya manusia yaitu sudah. Tidak ada perubahan. Ya, lihat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak ngerti. Ini bukti bahwa kita itu fitrah. Nah, ini yang akan dikembalikan oleh Allah dalam bulan puasa ini supaya kembali kepada jati diri kita sebagai manusia yang fitrah. Tetapi kefitrahan itu akhirnya bisa terkontaminasi kalau kita salah jalan, salah pergaulan. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu Allah berikan kesempatan lagi untuk taubat. Munibina ilaihi, dengan bertobat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah. Wa aqimus sholata, dan tegakkanlah sholat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang musyrik. Dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang yang diajarkan itu lawannya musyrik apa? Tauhid. Yang diajarkan dari Adam sampai Nabi Muhammad itu tauhid. Lawannya adalah syirik. Nah, ini diperintah, dilarang oleh Allah, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Karena kalau sudah musyrik itu tidak diampuni. Dalam Quran surat 4 ayat 48 ini disebutkan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kecuali tobat sebelum mati. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Nah, yang dimaksud syirik di dalam ayat itu tadi bagaimana? Ternyata syirik itu bermacam-macam. Dari ucapan bisa jatuh syirik, dari mengikuti ulama bisa jatuh syirik. Kalau ulama itu tidak konsekuen, dia berani mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan dia berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan diikuti oleh pengikutnya, maka itu syirik. Ya. Juga kalau kita bangga dengan golongan kita, bisa jatuh syirik. Ayat itu menjelaskan begini bunyinya. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Loh, yang seperti ini ternyata syirik. Nah, ini diperingatkan oleh Allah kepada kita. Jadi kesimpulannya ayat ini tadi memberitahu kepada kita bahwa kita itu sebenarnya makhluk yang baik sekali, makhluk yang beragama dengan lurus. Ini akan dikembalikan di dalam bulan puasa ini. Dan kemudian kita itu juga orang tauhid. Sebelum lahir kita sudah pernah bersyahadat yang disebut syahadatur ruh, syahadat ruh. Jadi sebelum kita lahir ke dunia ini kita sudah pernah bersyahadat. Nah, ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat 7 ayat 172. Yang intinya nanti itu agar kita tidak menuntut kepada Allah, kita tidak tahu masalah ketuhanan. Tidak ada alasan itu nanti. Karena dalam Quran disebutkan begini, wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil anak keturunan Adam dari sulbi mereka, wa ashhadahum, lalu mempersaksikan kepada mereka, seraya Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi waktu kita masih belum lahir itu Allah katakan seperti itu, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala, betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersyahadat, kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamati inakuna an hadza ghafilin,
Kami jelaskan seperti itu agar kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan bahwa kami lupa terhadap masalah ketuhanan. Ini menunjukkan bahwa kita itu tauhid, aslinya tauhid. Ya, setelah keluar di dunia ini macam-macam hubungan kita bisa rusak tauhid itu. Nah, ini akan dikembalikan oleh Allah ke dalam di dalam bulan Ramadan ini. Maka sebenarnya hakikatnya bulan Ramadan ini adalah sebuah syariat yang merupakan kebaikan untuk kita. Walaupun tidak enak, ngempet sembarang kali, tapi itu baik untuk kita. Sama dengan orang kalau minum obat. Minum obat itu kan pahit rasanya, tapi diminum saja. Karena apa? Bikin baik, bikin sembuh. Sama dengan puasa ini. Walaupun soro, bengi tengah wengi sahur, terawih, apa nih gak makan gak minum, tapi dilakoni aja. Ya karena itu tadi ada kebaikan untuk kita. Maka kesyukuran yang muncul di hati kita sehingga dalam berpuasa ini kita sambut dengan senang hati. Itu hakikat puasa. Hadirin rahimakumullah. Tadi disebutkan oleh Allah dalam Quran itu bahwa kita diwajibkan poso. Kapan posonya? Tidak ada kejelasan. Diwajibkan poso gitu toh. Apakah poso ini bulan 5 atau bulan 6 atau bulan 7? Tidak ada kejelasan. Hanya poso itu aja. Tapi yang dijelaskan poso ini itu ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang dapat dihitung. Nah, beberapa yang dapat dihitung ini juga kita nggak ngerti kapan, berapa hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau sebulan, juga belum jelas. Tapi nanti ada yang menjelaskan bahwa puasa itu bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Maka sapane wong kang lara utawa dalam bepergian terus tidak puasa itu boleh. Bukan enak ya? Itu adalah kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Itulah toleransi di dalam hukum Islam. Maka sebenarnya umat Islam yang sekarang diobyak-obyak dikongkon toleransi, sebenarnya itu bohong. Umat Islam tidak perlu diajari toleransi, karena ajaran Islam itu sudah sangat toleransi. Bahkan tempat-tempat ibadah orang non muslim aja tidak boleh dirusak itu, saking toleransinya. Ya. Terkait dengan agama bagaimana? Nah, ada orang bilang ini, oh nanti kalau orang-orang Islam berkuasa, bagaimana dengan agama-agama yang lain? Loh, ini kan sebuah apa? Mengadu domba ya. Saya langsung tahu orang ngomong seperti itu tidak ngerti agama. Karena agama tidak memaksakan seseorang untuk masuk Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Loh, kurang toleransi apa? Toleransi pol. Nah, bagaimana hubungan kita dengan non muslim? Allah sudah memberikan toleransinya juga. Tapi kadang-kadang umat Islam sendiri juga nggak ngerti, nggak tahu. Bunyinya gini, ada dalam Quran surat 60, surat Mumtahanah ayatnya 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ini toleransi hubungan muslim dengan non muslim. Tidak ada masalah selama mereka tidak memusuhi Islam. Tetapi kalau memusuhi Islam tidak boleh mereka dijadikan teman. Ini toleransi ala Islam. Kalau toleransi ala kita,
Dasarnya apa? Saling menghormati. Kalau saling menghormati, misalnya ada orang Nasrani Natalan, ya kita menghormati, kita ikut ke gereja, ikut ke ritualnya. Padahal ritual itu tidak dibolehkan, mengikuti ritualnya agama lain. Karena zaman Nabi dulu juga sudah pernah disampaikan masalah toleransi ini. Ayo Muhammad, ayo toleransi, kira-kira begitu bahasanya. Sehari saya tak menyembah Tuhanmu, dan sehari kamu menyembah Tuhanku. Toleransi, saling menghormati. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Jadi masalah ubudiyah tidak boleh digoyah. Ya, maka boleh saya katakan sebenarnya toleransi dalam Islam itu tidak saling mengganggu. Kalau saya saling menghormati kurang pas ya. Karena saling menghormati, nanti kalau Natal kita ikut ke sana. Kalau tidak saling mengganggu ya biar aja. Karena tidak dipaksa untuk masuk Islam. La ikraha fiddin. Nah ini jenis-jenis hukum Islam yang mengandung toleransi. Dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan. Pamangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang berat melaksanakan poso, terus gak poso, boleh toleransi lagi. Nah ini biasanya terkait dengan orang-orang tua. Nah poso tambah loro. Nah ini gak usah poso, gak apa-apa. Tapi mengganti atau membayar fidyah. Misalnya pekerja tambang keluar masuk lorong-lorong itu ya, itu berat. Nggak poso boleh, tapi mengganti dengan fidyah. Orang hamil, orang menyusui, kalau dia dianggap berat, tidak puasa boleh. Ini kan toleransi yang diberikan Allah kepada kita. Nah, memberikan berapa? Memberikan makan satu orang miskin. Ya, ala to'ami miskin. Kalau diberikan 10 orang boleh enggak? Ya tambah boleh. Maka ayat berikutnya menjelaskan faman tatawwa'a, barang siapa dengan sukarela memberikan lebih daripada satu orang, fahuwa, maka memberikan lebih dari satu orang itu khairul lakum, lebih baik untuk kamu. Ini adalah aturan-aturan di dalam Islam. Tapi masih belum jelas tadi poso ini kapan. Ayat berikutnya menjelaskan. Ayat Muhammad Duta tadi dijelaskan adalah Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Nah bulan Ramadan ini unzila fil Quran, diturunkan di dalamnya Quran. Berfungsi sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batin. Jadi Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang dikenal kalau di Indonesia namanya apa? Nuzulul Quran. Tanggal berapa itu? Berapa? 17. Tanggal 17 itu mengacu sebuah hadis. Turunnya Quran itu pada hari Yauma Taqol Jam'an. Bertemunya dua pasukan itu pas tanggal 17 Ramadan. Tapi panjenengan saya beritahu informasi Quran tidak tanggal 17. Justru di atas tanggal 20. Apa buktinya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa? 20 ke atas. Carilah malam di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu tanggal 20 sampai terakhir. Di sekitar itu turunnya. Beda ya. Tapi jadi masalah, tapi yang jelas Quran itu tetap diturunkan di bulan
Ramadan. Nah, turunnya kayak apa? Padahal kalau kita lihat sejarah, turunnya Quran itu panjenengan tahu 22 tahun lebih. Dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya, yang diakhiri dengan surat 5 ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat terakhir. Ayo panjenengan melihat Quran yang panjenengan pegang itu apa pertama? Fatihah. Yang terakhir apa? Surat Nas. Lu kok tidak diturun sesuai urutan? Saya menjadi mubalik ini sudah 30 tahun. Tidak ada orang pernah tanya itu. Kok tidak ditulis dari Iqra? Kok dari Fatihah? Tidak ada yang bertanya begitu. Padahal itu rahasia kita mengenal Islam. Rahasia bagaimana kita menjalankan Quran. Maka jangan heran karena orang tidak memahami itu, banyak orang mengambil salah satu ayat yang coraknya radikal, kemudian diterapkan. Dia yakin itu menerapkan Quran, dia yakin itu jihad fisabilillah, tapi tumpes kalah. Kenapa seperti itu? Karena tidak memahami. Dan tidak memahami bagaimana menerapkan Quran itu. Banyak ayat-ayat yang sebenarnya kita perlu untuk dipahamkan. Contoh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumul qital. Bukan alaikumusiyam. Alaikumul qital. Orang yang beriman diwajibkan atas kamu perang. Karena perang berangkat. Perintah ini kutiba sama dengan kutiba alaikumusiyam tadi. Berangkat. Tapi kalah. Kenapa seperti itu? Kenapa Quran turun dari Iqra kok ditulis dari Fatihah? Itu kalau kita melihat sejarah, turunnya Quran itu sekaligus 30 juz. Lalu ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi bukan Fatihah, tetapi Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ia menjelaskan bahwa Tuhan itu Maha Pemurah, menciptakan manusia dari segumpal darah. Kenapa diturunkan itu? Karena saat itu orang Quraisy itu menganggap Tuhan itu 3, Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter dengan Quran itu menjelaskan bahwa Tuhan itu Maha Pemurah, menciptakan manusia dari segumpal darah, bukan Lata, Uzza, dan Manata. Maka Allah tidak turunkan ayat itu karena untuk mengkonter paham orang-orang Quraisy. Loh ini loh, kalau kita pinter di situ, sukses Islam itu. Karena kita lihat Islam itu diperjuangkan sebelum kemerdekaan sampai sekarang tidak pernah berhasil. Kenapa? Tidak menggunakan Quran versi nuzul tadi. Tidak menggunakan Quran yang turun dari Iqra. Tidak bisa membaca apa yang harus diperbuat. Nah, pertanyaannya kan begini. Kalau Rasulullah perjuangannya dari Iqra, kita dari mana? Kalau kita salah dalam membawa ayat, hancur. Ya makanya Allah tidak turunkan ayat-ayat yang perang. Ya, ketika tadi ayat Quran turun 30 juz diturunkan kepada Rasulullah Iqra. Terus berurutan sampai terakhir 22 tahun lebih surat 5 ayat 3. Sudah sempurna agama itu. Allah ridho Islam sebagai agama untuk kita. Nah ini Umar bin Khattab ini orang cerdas. Kalau agama itu sudah sempurna, berarti tugas Rasulullah selesai. Betul? Dua bulan kemudian Rasulullah wafat. Berarti sempurna agama ini selesai. Ya, itu merupakan sebenarnya Quran itu kalau saya melihat ada dua model. Model yang kita bawa itu adalah model Quran versi kita yang tertulis dari Fatihah sampai Nas. Quran versi nuzul tertulis dimulai dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Nah, ini penerjemah cara menerapkan Quran. Jadi walaupun Quran itu ada ayat-ayat yang radikal, kalau kita itu tidak mengerti ayat-ayat ayat apa sehingga kita terapkan, hancur kita. Karena ayat dalam Quran itu ada yang moderat, ada yang radikal.
Lah yang moderat ini diturunkan oleh Allah dalam rangka sebagai solusi menghadapi gangguan-gangguan orang kafir. Karena hakikatnya agama Islam itu adalah agama damai, mendakwakan kedamaian versi Islam. Tapi orang nggak senang, akhirnya diganggu, diperangi dan sebagainya. Lalu diturunkan oleh Allah ayat yang radikal untuk mengatasi itu. Berarti ayat radikal itu ayat yang mengandung ilah, mengandung sebab. Kalau sebabnya itu tidak bisa diterapkan. Seperti orang mencuri, apa hukumannya? Potong tangannya. Mencuri yang profesional. Anak mencuri karena paceklik, beda lagi. Dia sebenarnya tidak mencuri, tapi kan tidak ada yang dimakan. Terus dia mencuri. Yang profesional itu potong tangannya. Nah, berarti potong tangan itu ilahnya adalah mencuri. Nah, kalau sampai hari kiamat tidak ada orang mencuri, maka hukum potong tangan tidak bisa berlaku. Karena ilahnya nggak ada. Yang mencuri nggak ada. Ya sama dengan ayat-ayat yang radikal itu tadi. Kalau tidak ada gangguan ya tidak bisa diterapkan. Walaupun gangguan itu ada, itu masih dilihat lagi yang namanya kualitas dan kuantitas. Rasulullah itu ketika di Mekah itu sudah diganggu, bahkan diembargo, para sahabat juga banyak yang dibunuh. Ada yang Ammar bin Yasir itu ditombak mulutnya sampai tembus kemaluannya. Pokoknya penyiksaan terhadap orang Islam luar biasa. Tapi Allah tidak turunkan ayat perang. Sebenarnya alasannya sudah pas. Karena apa? Kuantitasnya belum memenuhi syarat. Kuantitasnya berapa? Panjenengan bisa lihat dalam Quran surah 8 ya. Surah 8 ayat 85 dan 86. Itu menjelaskan bahwa kuantitas yang diharapkan adalah 1 dibanding 10. Ya. Tetapi karena kualitas kita itu tidak hebat, diturunkan grade-nya oleh Allah 1 dibanding 2. Maka kalau ada umat Islam perbandingannya sudah seperti itu dan sudah diganggu, maka jatuhlah waktu untuk berperang. Kalau belum ya tidak. Banyak kan tahu perang pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah perang Badar. Jumlahnya orang kafir 1000, jumlahnya orang beriman 313 berapa gitu. Jadi 1 dibanding 3. Lalu 1 dibanding 10 aja menang, apalagi 1 dibanding 3, ya tambah menang. Lainnya begini-begini tidak dipahami oleh para pejuang-pejuang ini. Pokoknya ini semangat, saya punya semangat, kita sekarang berangkat, hancur. Nah ini pendekatannya sekarang harus dirubah. Maka kalau pengamatan saya, kalau Rasulullah dimulai dari Iqra, kalau saya melihat sediagnosa di Indonesia ini, permasalahannya adalah orang memahami Islam itu tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya berdasarkan tapi tidak semua. Yang mereka pahami hanya 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Di luar itu bukan Islam. Maka ketika ada pemilu, no problem, karena itu bukan Islam. Padahal itu ajaran Islam. Nah berarti pemahaman orang Indonesia itu kalau dipahami betul secara keseluruhan luar biasa. Nah itu yang tidak dipahami orang-orang Indonesia. Maka kalau saya mengacu kepada sejarah Rasulullah, nyimpen Maghribah. Kan itu. Kita sih 5 ngangkat mana aja. Ini pun kita akhiri aja. Mudah-mudahan kajian kita di sore hari ini ada guna dan manfaatnya buat kita untuk menambah mantapnya keimanan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.